kuat yang dicintai Tuhan. Salam sehat, sahabat yang semangat, meski gagal ginjal dan cuci darah, kita sepakat menjalani hidup sehat. Sebab itu syukur pada Tuhan yang telah memberi kita kehidupan untuk melakukan semua kebaikan. Oh, untuk melakukan semua kebaikan. Oh, untuk melakukan semua kebaikan. Semangat ya. Menyanyi itu menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan. Jadi episode ini saya buka dengan nyanyian, ya. Meskipun ya improvisasi dari biasanya saya ucapkan ya kalimat pembuka, tapi saya nyanyikan. Sahabatku, menyanyi, tertawa itu menghidupkan sel-sel kita. Jadi ayo bikin hati kita menyanyi atau tertawa, karena itulah salah satu tanda sehat untuk kita. Menyanyi, tertawa, bahagia. Episode yang lalu berkisah mengenai masalah jantung. Saya sebutkan bahwa di awal-awal saya mengalami aritmia. Ya, aritmia atau gangguan denyut jantung. Itu di awal-awal masa HD saya. Tahun pertama atau tahun kedua. Nah, saya akan singgung sedikit, diskusikan sedikit mengenai aritmia itu, ya. Aritmia itu secara umum digambarkan sebagai gangguan denyut jantung, ya. Detak jantung kita terganggu, terlalu cepat atau terlalu lambat atau kombinasi keduanya. Kadang cepat, kadang lambat, kadang jeda. Nah, itu yang disebut aritmia. Penyebabnya adalah sinyal kelistrikan. Saya baru tahu bahwa tubuh kita ini juga ada kelistrikannya, ya. Dan itulah yang menggerakkan denyut jantung. Saat sinyal kelistrikan itu terganggu, maka denyut jantungnya pun terganggu. Penyebab aritmia itu apa? Dulu waktu saya berkonsultasi dengan dokter, dikatakan salah satu yang masih saya ingat adalah hipertensi, tekanan darah yang tidak terkontrol. Jadi dulu awal-awal HD, tensi saya selalu tinggi, ya, di atas 200, bawahnya di atas 100. Hipertensi ini menimbulkan berbagai masalah atau gangguan jantung, ya, antara lain aritmia, atau nanti yang akan kita diskusikan mengenai jantung koroner, bisa juga menimbulkan pembengkakan jantung. Jadi hati-hati sahabat-sahabatku yang tensinya masih tinggi, kendalikan, ya, baik dengan obat maupun dengan mengendalikan cairan dalam darah. Ya, berat keringnya harus dicapai. Nah, selain hipertensi, penyebab aritmia yang lain
yang menurut saya, ya dugaan saya, adalah proses hemodialisa itu sendiri, ya, di mana jantung kita digerakkan kecepatannya, ya, kecepatan denyutnya oleh mesin HD melalui kibi, putaran kibi. Jadi kalau kibinya terlalu tinggi, ingat-ingat sahabat, kalau kita sering menggunakan kibi tinggi, seringkali denyut jantung kita lebih cepat. Kalau HD biasanya dicek, ya. Bersyukur teman-teman yang HD-nya selalu ditensi setiap jam, seperti di tempat saya, setiap jam selalu ditensi. Tetapi banyak juga unit HD yang tidak melakukan, hanya ditensi di awal dan di akhir HD. Nah, kawan-kawan harus hati-hati, harus dirasakan apakah jantungnya berdebar-debar saat HD atau tetap santai. Kalau berdebar-debar, harus laporkan kepada suster untuk menurunkan kibi. Jadi dua hal itu yang menyebabkan aritmia yang saya alami, ya. Hipertensi yang tidak terkontrol maupun proses hemodialisa. Nah, sesungguhnya berapa normalnya denyut jantung manusia pada kondisi normal? Denyut jantung manusia itu ada range-nya, ya, antara 60 sampai 100 per menit. 60 itu jika santai, tidur, betul-betul rileks. 60, 70, ya. Kalau kita beraktivitas, olahraga, atau menerima WA, kontak dari nomor yang tidak kita inginkan, biasanya kita deg-degan, ya, berdebar-debar, itu denyut jantungnya bisa 100 atau lebih per menit. Nah, sahabatku, kalau mengalami denyut jantung di atas 100 harus waspada. Beberapa hari yang lalu sahabat gagal ginjal berkirim WA, ya, mendiskusikan masalah aritmia. Denyut jantungnya itu 120, nggak turun-turun. Nah, ini bermasalah, ya. Meskipun ada yang mengatakan tidak berbahaya, tetapi itu membuat kita tidak nyaman, ya. Nggak bisa tidur karena berdebar-debar terus. Tetapi kalau tidak ditangani dengan baik, ini juga dapat mengancam keselamatan kita. Karena jantung itu, ya, sekecil apapun gangguannya, jantung itu vital bagi kehidupan kita, ya, gak boleh terganggu. Jadi kalau ada masalah dengan aritmia, dengan gangguan jantung sekecil apapun, segera pergi ke dokter untuk berkonsultasi. Aritmia itu ada beberapa jenis, ya, berdasarkan denyut yang terjadi, yang dirasakan. Bradikardi itu aritmia jenis pertama, yaitu karena denyutnya terlalu pelan. Ya, jadi kalau denyutnya terlalu pelan, ini disebut bradikardi. Kalau denyutnya terlalu cepat, ngebut 120, nggak turun-turun seperti yang dialami sahabat kita, itu disebut takikardi. Ya, denyutnya cepat, ngebut. Ada juga jenis gabungan antara keduanya, cepat lalu lambat, lalu cepat lagi, atau berdenyut lalu diam, lalu berdenyut lagi, rasanya berdebar-debar, ya, dar-der-dor. Ini disebut fibrilasi. Ya, jadi ada 3 jenis aritmia. Mana di antara ketiganya yang paling berbahaya? Ya, bisa semua berbahaya atau mungkin tidak berbahaya. Tetapi itu saya alami dan menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Jadi sahabatku,
Jika mulai terjadi gangguan sekecil apapun pada jantung, terjadi aritmia, buru-buru ya, bergegaslah berkonsultasi pada dokter. Cepatlah datang kepada dokter. Saran saya, ini saya mohon maaf ya, harus ke dokter yang tepat. Banyak dokter hebat, tetapi ada dokter yang tidak mahir untuk menjelaskan, berkomunikasi. Ya, kita sebagai pasien butuh informasi yang lengkap mengenai bagaimana merawat jantung kita yang sudah mengalami aritmia. Jadi nggak sebentar-sebentar pergi ke dokter. Ya, yang harus kita lakukan adalah merawat, mempertahankan supaya jantung kita tetap sehat. Datang ke poli BPJS itu baik, tetapi untuk kontrol awal-awal ya saya sarankan berdasarkan pengalaman saya, agak sulit mendapatkan informasi yang utuh jika kita datang ke poli BPJS. Ini pengalaman ya, tentu tidak semua poli BPJS seperti itu. Banyak juga, ada juga mungkin, cuma karena saya mungkin belum bertemu dokter-dokter yang dengan lega hati memberi waktu cukup untuk menjelaskan mengenai keluhan. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabatku mendapatkan solusi ya, tetapi ingat, harus segera pergi ke dokter jika terjadi masalah sekecil apapun pada jantung. Utamanya yang sering terjadi pada kita pasien gagal ginjal di awal-awal adalah aritmia.